Samsung 24 in 24R350 IPS. Ingat IPS. Kenapa saya tekankan pada IPS? Karena baru pertama kali ini saya lihat Samsung pakai panel IPS. Yang biasanya Samsung menggunakan panel VA atau PLS. Why? Kenapa Samsung pakai panel IPS? Mari kita ulas dulu. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu fisiknya. Di sini kita bisa lihat Samsung 24R350 IPS ini bezel-less, bro. Bezelnya tipis banget. Itu jadi ngingetin saya sama rivalnya yang sama-sama dari pabrikan Korea juga. Pabrik terbesar itu, raksasa dunia itu, yaitu LG. Dengan seri 22 dan 24 MK600 plus 24 MP88HM. Sama-sama IPS, sama-sama bezel-less. Stop, kita mau bahas Samsung ya, bukan LG kali ini. Kaki monitornya bentuknya gaming banget. Jadi ingat sama Samsung 27 in yang 27R500. Itu mirip banget. Jadi kayak kakak adean sama yang ini. Dan kita bisa lihat di belakangnya itu ada 4 buah lubang untuk masang bracket monitor ini di dinding. Dan kita bisa lihat panel di belakangnya itu ada HDMI sama the sub atau VGA. Cocok nih buat untuk yang game-game, VGA-nya ada double-double. Mau gonta-ganti port pakai HDMI atau VGA untuk lihat kualitasnya. Jadi monitor ini mengingatkan saya sama generasi sebelumnya, yaitu Samsung 24 Curve sama Samsung 24 yang flat. Samsung S24 F350 FHE sama Samsung C24 F350 FHE. Itu ngingetin saya banget itu. Portnya sama, HDMI dan the sub. Ya, Samsung S24 F350 ini udah bisa ditebak nih, ukurannya 24 in. Dari tipenya udah terlihat mempunyai ukuran layar 24 in. Cukup sih untuk di rumah buat ngegame, ngerender, editing grafis, foto, dan nonton film sama lihat YouTube tepatnya. Dan lanjut, untuk rasio aspeknya itu 16:9 bandingannya ya, dengan resolusi Full HD 1920 x 1080. Standar monitor pada umumnya sih. Monitor ini mempunyai fitur AMD FreeSync ya. Jadi fungsinya AMD FreeSync itu untuk mengatasi masalah yang mengganggu saat kita ngegame. Contohnya seperti gejala tearing sama stuttering. Monitor ini juga punya mode game. Jadi mode gamenya ini bisa diaktifkan sama dinonaktifkan. Itu cocok banget buat ngegame. Dan monitor ini memiliki response time 5 millisecond. Di seri sebelumnya S24 F350 FHE sama C24 F390 FHE, dia mempunyai response time 4 millisecond. Dan ini yang mau saya komen nih. Monitor ini mempunyai refresh rate 75 Hz, lumayan tinggi dibandingkan seri sebelumnya, yaitu S24 F350 FHE yang mempunyai panel PLS atau menggunakan panel PLS ya, yang hanya mempunyai refresh rate 60 Hz aja. Sedangkan yang ini IPS punya refresh rate 75 Hz. Apakah ini yang membuat Samsung merubah panelnya menjadi IPS untuk mengejar refresh rate jadi 75 Hz? Ataukah Samsung mempunyai ide baru, membuat wajah baru, produk baru untuk menyaingi rivalnya yaitu LG? Ya, itu hanya tebak-tebakan aja sih. Dan untuk color gamutnya itu hanya 72%. Dan jumlah warna yang ditampilkan masih sama, 16,7 miliar. Masih sama dengan tipe yang sebelumnya yang saya bilang tadi, Samsung 24 F350 FHE dan C24 F390 FHE. Jadi pada dasarnya yang berubah dari Samsung ini, seri S24 R350 ini hanya di bodinya depan yang menyerupai gaming ya, bisa kita katakan gitu. Panelnya IPS sama refresh rate-nya yang naik jadi 75 Hz. Dan respon time-nya yang turun ke 5 millisecond. Itu aja sih yang menurut saya berubah. Tapi kalau untuk tampilan oke sih, worth it.
Dengan harga di bawah 2 juta, kita udah dapat 24 in IPS bezel-less, spek kayak gaming dan 75Hz. Worth it lah untuk di rumah. Oke, saya Ajis. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.